Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masa Gusnet Math. Kali ini kita akan belajar tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi atau dengan cara penyederhanaan. Nah, kali ini kita akan mulai mempelajari tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ini untuk matematika peminatan kelas 12. Nah, untuk mendapatkan rumus dasar limit fungsi trigonometri, kita dapat menghitung secara intuitif nilai dari limit sin x per x untuk x mendekati 0 dengan memasukkan nilai-nilai x yang mendekati 0. Ini x mendekati 0, kita menentukan secara intuitif, menghitung secara intuitif dengan memasukkan nilai-nilai x yang mendekati 0, sehingga kita akan mendapatkan tabel seperti di samping ini. Jadi x-nya ini mulai dari, ini plus minus berarti dari, kalau plus dari kanan, minus dari kiri ya. Ini 0,5, 0,4, 0,3 dan seterusnya 0,00001. Nah, nilai kita substitusikan ke sin x per x hingga diperoleh saat x-nya positif 0,5 atau negatif 0,5 itu sama dengan hasilnya adalah 0,958 dan seterusnya. Kemudian dan nilai untuk mendekati 0 sampai 0,0001 itu 0,99999. Nah, ini kalau kita lanjutkan semakin mendekati 0 x-nya 0,001 ini nanti akan mendekati berapa? Ya, nanti akan mendekati 1. Jadi ini kalau dilanjutkan ke bawah lagi, dilanjutkan ditambahi nilai x-nya, nanti sin x per x-nya nanti akan mendekati 1. Sehingga bisa kita tulis limit sin x per x untuk x mendekati 0 nanti nilainya nanti akan mendekati 1. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh jika nanti limit x per sin x, kalau ini sin x per x, kalau ini x per sin x untuk x mendekati 0, hasilnya nanti pasti juga akan sama, yaitu mendekati 1. Nah, kita memperoleh ini rumus dasar trigonometri termasuk dua berarti limit sin x per x sama dengan 1 dan limit x per x, limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, dari rumus dasar tersebut kita dapat menurunkan rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang lain. Nah, sebagai berikut, yaitu yang pertama, limit tadi yang sudah dibuktikan dengan tabel, limit sin x per x untuk x mendekati 0, nah, nanti sama dengan limit x per sin x sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, tangen x. Jadi rumus yang pertama ini kemudian digunakan juga limit untuk cos x. Nah, karena tangen itu sin x per cos x. Nanti kalau substitusi, kalau x lebih mudah, misalkan limit cos x untuk x mendekati 0, hasilnya nanti kan 1. Nah, itu ya, karena substitusi cos 0 sama dengan 1. Nah, begitu juga kalau 1 per cos x, nah itu juga sama dengan 1. Nah, tidak perlu kita tulis. Jadi, bisa juga dari yang pertama ini, kita turunkan rumus limit tangen x per x untuk x mendekati 0, itu juga sama dengan limit x per tangen x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, dari dua rumus ini, kita juga bisa menurunkan lagi kalau limit sin ax per bx untuk x mendekati 0 itu nanti sama juga hasilnya dengan limit ax per sin bx untuk x mendekati 0 sama dengan a per b. Jadi ini a per b. Udah ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini langsung aja a per b. Begitu juga yang tangen. Limit tangen ax per bx untuk x mendekati 0 nanti nilainya sama dengan limit ax per tangen bx untuk x mendekati 0 sama dengan a per b. Nah, apa ya? Nah, kita buktikan sekarang. Nah, bukti tapi tidak semuanya ya.
saya mungkin 1 atau 2 bukti. Nah, bukti yang pertama. Nah, kita yang tangen X, limit tangen X per X untuk X mendekati 0. Tangen, nah itu kan sama dengan sin per cos. Jadi tangen X itu sin X per cos X. Nah, ini kemudian per X untuk X mendekati 0. Nah, kemudian ini ada bentuk pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Nah, kita ubah menjadi bentuk perkalian yang bawah dibalik. Ini X per 1 nanti menjadi kali 1 per X. Oke, jadi ini menjadi limit sin X per cos X dikali 1 per X untuk X mendekati 0. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat limit, nah ini perkalian bisa kita tulis. Nah ini, belum ya, ini kita tulis dulu sin X kali 1 per cos X kali X, bisa kita tulis sin X, jadi kita ubah bentuknya, X-nya ini di depan, cos-nya di belakang, sehingga nanti menjadinya sin X per X kali 1 per cos X. Nah, baru kita gunakan sifat limit. Kalau ada bentuk perkalian ini sama juga limitnya kita hitung 1 per 1. Limit sin X per cos X kali limit 1 per cos X. Nah, limit sin X per X. Nah, ini ya. Limit sin X per X sama dengan 1. Limit 1 per cos X. Ini bisa kita substitusi langsung. X mendekati 0. Ini X-nya diganti dengan 0. Berarti 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1 per 1 hasilnya 1. Sehingga bisa kita tulis, nah ini limit sin X per X sama dengan 1. Kali limit 1 per cos X sama dengan 1. 1 kali 1 jelas hasilnya 1. Nah, oke. Ya, jadi terbukti. Jadi ini limit tangen X per X sama dengan 1. Nah, sekarang untuk yang kita buktikan satu lagi. Nah, yang dari yang ketiga ini, rumus yang ketiga, limit AX per sin BX untuk X mendekati 0. Nah, nanti kita modifikasi gitu ya. AX per sin BX kita kalikan B per B. Ini jelas tidak mengubah nilai, karena B per B itu kan sama dengan 1. Nah, sehingga bisa kita tulis, nah, AX kali B bisa kita tulis BX kali A. Tidak masalah, karena perkalian berbentuk bersifat komutatif. Nah, yang bawah tetap sin BX kali B. Nah, sekarang BX per sin BX, nilai limitnya, limit BX per, kita pecah dulu. Nah, ini ya, kita gunakan sifat fungsi trigonometri, sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini limit BX per sin BX, limit BX per sin BX, ini BX sama juga, ini kalau X hasilnya 1, BX per sin BX hasilnya 1 juga. Nah, karena ini sama ya. Kalau ini X hasilnya 1. Misalkan 5X ini juga 5X, nanti hasilnya juga 1. 5 per 5 atau ini B per B, nah itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalau ini limit dari suatu konstanta, ini A per B kan konstanta, berarti tetap A per B. Jadi tetap sebagai konstanta, sehingga bisa kita tulis ini limit BX per sin BX sama dengan 1 kali limit A per B untuk X mendekati 0 hasilnya A per B. 1 kali A per B sama dengan A per B. Nah, terbukti. Nah, ini sifat yang ketiga. Nah, oke. Untuk bentuk yang lain, pembuktian yang lain, silakan kalau mau dibuktikan sendiri. Nah, silakan tulis di komentar jika ada pertanyaan, like and comment. Boleh di-share juga ke media sosial teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus NetMed. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan koreksinya. Kalau ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.